Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan lihat video yang mana di sini Joko Widodo sudah mau lengser ya. Dan ini pesan Prabowo di kepemimpinannya. Kita akan melihat ceramah dari Habib Rizik, pesan untuk Prabowo dan Jokowi tentang kebohongan yang pernah terjadi. Kita ke videonya. Itu Bapak langsung pulang ke Solo atau bagaimana Pak? Tanggal 20 Oktober sore saya pulang ke Solo. Bapak akan ngapain Pak setelah pelantikan Pak, setelah pensiun sampai lagi menjabat, Bapak akan aktivitasnya ngapain Pak? Ada kegiatan khusus yang akan Pulang ke Solo dulu. liburan Pulang ke Solo dulu. Terima kasih Bapak. Tidur. Terima kasih. Pada saat pelantikan Bapak juga akan di DPR saat pelantikan bersama Pak Prabowo. Ya mungkin deh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, Indonesia negara yang sangat kaya. Indonesia diambang tinggal landas. Indonesia akan menjadi negara maju. Kita harus Nama tuh doa ya, nama Abimana, muka akan menjadi negara maju. Kita harus menguasai dan mengelola kekayaan bangsa kita dengan sebaik-baiknya. Kita harus mitigasi, harus berani untuk memberantas korupsi, penyelewengan, dan pengingkaran terhadap undang-undang dasar yang kita cintai ini. Saudara-saudara sekalian, kita harus berpihak kepada yang paling lemah. Saya setelah menerima mandat dari rakyat Indonesia dan insya Allah akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8, saya bertekad untuk menjaga, mengelola, dan mendayagunakan semua kekayaan bangsa. Jadi tidak boleh ada pihak manapun yang menghalangi siapapun yang ingin melakukan aksi unjuk rasa atau aksi menyampaikan pendapat. Bahkan dalam undang-undang penyampaian pendapat disebutkan kalau ada orang yang dengan sengaja menghalangi orang yang ingin melakukan aksi, itu bisa dipidana, bisa dituntut dan bisa dipenjara ya. Wah. Nah artinya kalau dari segi perundang-undangan tidak ada masalah, bebas. Orang mau demo, mau aksi, silakan ya. Wah. Nah, jadi kita juga jangan alergi dengan saudara-saudara kita yang sedang aksi ya ikhwan. Itu yang pertama. Saya pikir kalau soal ini dulu kita pernah bahas berkali-kali, karena dulu kita juga sering demo dan sering diprotes orang tanya dalilnya apa. Nah, paling tidak dalam sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah dulu saya sampaikan bagaimana sekelompok sahabat pernah saling bergandeng tangan di kota Mekah, kemudian mereka saudara bertahlil mengucapkan la ilaha illallah, berjalan di tengah masyarakat dengan tujuan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kami muslim, mau apa, bahwa kami masuk Islam, mau apa. Nah, jadi dia mau tunjukkan kepada orang-orang kafir di kota Makkah. Itu juga demo. Nah, karena mereka mendapatkan selama ini banyak orang Islam diintimidasi, diteror, disiksa ya ikhwan. Nah sehingga ada sekelompok sahabat yang memang pemberani seperti Sayyidina Hamzah dan lain sebagainya, saudara, mereka bergandeng tangan, mereka tunjukkan Islam mereka secara terang-terangan ya, di depan mata orang-orang kafir. Nah jadi ini juga salah satu bentuk aksi unjuk rasa, dia tunjukkan diri. Bahkan sebelum itu para sahabat pernah bermusyawarah, atau lebih tepatnya berbincang-bincang lah, tanpa kehadiran Nabi. Jadi diantara sahabat ini, saudara, ada yang punya inisiatif, pengen sekali-sekali begitu
Kita nih datang ke tengah-tengah orang kafir di depan Ka'bah, kalau mereka lagi kumpul kita baca Al-Quran yang keras, biar mereka semua dengar isi kandungan Al-Quran. Nah, kira-kira siapa yang berani melakukan itu? Tahu-tahu ada satu sahabat angkat tangannya siap melakukan itu, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini pelayan kita punya Nabi, khadimur Rasulullah sallallahu. Kalau ada yang nitip barang apapun, nitip di rumah kita, nitip di mobil kita, saudara. Bahkan yang sekarang kesian ini tukang-tukang ojek, saudara. Ada mereka kirim kirim barang sekarang memanfaatkan Gojek. Kan Gojek nggak tahu isinya apa ya, kawan. Tapi ala kulli hal, kalau Gojek masih bisa menghindar, pesanannya kan biasa ada di HP itu. Bang kirim ya kemari ya. Ini begini ya, dia bisa tunjukkan. Saya cuma nganter, Pak. Nah, ini yang ngirim siapa? Ini nomor teleponnya, Pak. Dia yang ngirim, Pak. Saya disuruh kirim kemari. Kalau Gojek gampang menghindar, ada bukti lah di HP-nya, saudara. Tapi kalau yang bukan Gojek, saudara hanya karena pertemanan, titip sebentar ya. Tahu-tahu dia jalan, tahu-tahu dia gerebek. Emang orang yang lagi mau nitip tadi lagi diikuti, saudara, sama tim buru sergapnya polisi, saudara. Tahu-tahu dikasih seseorang, begitu digerebek, yang kena, yang dipenjara, yang dihukum adalah yang megang barang bukti tersebut ya, Pak. Nah, jadi sekali lagi, tolong hidup di zaman sekarang kita harus lebih banyak hati-hati. Nah, baiklah, kembali kepada apa yang kita sampaikan tadi, saudara. Karenanya kalau pemerintah nggak mau didemo, bikin undang-undang yang bagus, bikin regulasi yang bagus. Kalau pejabat nggak mau didemo, ya jangan jadi pejabat brengsek. Nah, kalau ada presiden nggak mau didemo, ya jadi presiden yang baik. Kalau DPR nggak mau didemo, saudara, ya bikin undang-undang yang manfaat, yang nggak bertentangan dengan agama, yang manfaat buat rakyat, saudara. Nah, kalau nggak mau didemo, saudara, jangan menyalahgunakan kekuasaan, saudara. Nah, jangan cawe-cawe untuk kepentingan keluarga, undang-undang seenaknya diubah. Orang lain nggak boleh, tapi kalau anaknya boleh. Oh, ada undang yang larang, undang-undang dirubah media. Ini negeri bukan punya bapak moyangnya, saudara. Ini negeri bukan perusahaan pribadinya. Nah, maka itu, saudara, pejabat-pejabat brengsek seperti ini wajib memang didemo. Kalau saya katakan harus didemo, nggak boleh dibiarkan, saudara. Harus didemo, harus ditentang, harus dilawan. Nah, dan jangan lupa Nabi mengatakan bahwa afdolul jihad kalimatu haqqin amama sultanil ja'ir. Sebaik-baiknya jihad adalah kalimat hak yang disampaikan di hadapan pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat. Nah, jadi sekali lagi saya mendukung sepenuhnya. Saya mendukung sepenuhnya, saudara, demo-demo yang dilakukan oleh mahasiswa, oleh buruh, oleh masyarakat, oleh rakyat dalam rangka untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Karena kenapa saya harus mendukung? Karena itu bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Nah, cuman yang saya ingatkan, jangan kebablasan dan hati-hati, jangan sampai ditunggangi, saudara. Ada yang suka nunggangi gerakan mahasiswanya bagus, gerakan buruhnya bagus, gerakan rakyatnya bagus, tapi ada orang-orang politik yang menunggangi, saudara. Ya, katakanlah kemarin kita bicara soal putusan MK, kan ada partai politik, saudara, yang ikut mengompori, karena kalau itu nggak jadi dibatalkan, partai politik tadi diuntungkan. Nah, begitu nggak jadi dibatalkan, begitu mahasiswa berhasil dengan demonya, saudara, ya dia sudah sampai di situ aja berjuangnya. Karena partai politik itu hanya ngincer, kalau ini nggak jadi dibatalkan, saya bisa mengusung, saudara, calon saya. Itu aja tujuannya. Nah, ini yang kita mesti waspada. Kadang-kadang partai politik begini, saudara, sok jadi pahlawan, pura-pura bela mahasiswa, pura-pura bela rakyat. Oh, kadang-kadang ikut turun, saudara, ikut teriak soal keadilan, dirinya sendiri gak pernah adil. Ini terjadi saat ini. Hati-hati, saudara, hati-hati. Tapi kalau demo-demo buruh, mahasiswa, rakyat, kita lihat aja, untuk suarakan itu keadilan, kebenaran, saudara, dukung. Jangan ragu-ragu rakyat Indonesia untuk mendukung, saudara, karena memang, saudara, di kondisi politik kita di negeri ini yang sudah partai semua diborong untuk mendukung rezim, partai nggak bisa diharapkan lagi untuk membela rakyat, maka rakyat harus membela dirinya sendiri, saudara.
Nah kalau gara-gara demo ada macet, jalan kita terganggu, ya maklumin saudara, nggak tiap hari kok. Setahun sekali, sebulan sekali, nggak apa-apa saudara, maklumin aja. Bahkan kita doain, mudah-mudahan demo mereka berhasil, mudah-mudahan mereka dijaga oleh Allah, mudah-mudahan mereka diselamatkan, mudah-mudahan mereka jangan sampai ditangkap, disiksa saudara oleh oknum-oknum aparat yang bejat. Doain. Kalau kita udah nggak demo, jangan nyumpain. Udah nggak demo, jangan maki-maki yang demo. Jangan, udah nggak demo, doain. Nggak mau doain minimal diam. Nah, minimal diam saudara. Nah mudah-mudahan kalau sudah sedemikian rupa, jadi kita tahu bahwa gerakan-gerakan demo yang terjadi saat ini kita dukung, tapi kita mesti waspada. Jangan sampai ditunggangi saudara oleh kepentingan politik sesaat. Na'udzubillah min dzalik. Karena begitu, ada partai sekarang nih, wah tampil kritik pemerintah, bicara keadilan, bicara udah semuanya lah dia bicara, dia habisi pemerintah. Padahal presiden yang dikritiknya kemarin dia yang dukung, dia yang piara 10 tahun saudara, dia yang bela habis-habisan, dia ikut menikmati saudara. Tapi begitu di ujung merasa nggak bisa dimanfaatkan lagi, tampil tengah masyarakat jadi pahlawan. Jangan ketipu yang begini saudara, jangan ketipu saudara. Ini orang Indonesia nih gampang melupain catatan-catatan buruk, di mana saat mereka punya kekuasaan mereka lupa merakyat kecil, begitu kan? Makanya hati-hati saudara, hati-hati. Jadi kalau mau ikut yang murni, mahasiswa, buruh, rakyat yang murni. Tapi kalau udah ada kepentingan politisi, hati-hati. Kira-kira jelas tidak? Ada yang nanya, Habib nggak turun Habib? Banyak yang nanya, Habib kemana? Jawab saya gampang, dulu gue turun, lu nggak turun. Sampai capek, sampai kita di penjara, sampai laskar kita dibunuh, saudara, lu pada diem aja. Nah sekarang lu baru pada teriak, gua nonton dulu dah. Masya Allah. Tapi bukan berarti saya nggak dukung, enggak saudara. Kalau gerakan mahasiswa, buruh, tani, insya Allah semuanya murni. Cuman yang teriak-teriak nyariin saya bukan yang begitu. Ini yang nyariin yang kemarin maki-maki kita, yang kemarin menghina-hina kita, yang kemarin ikut musuhin kita, pada nyariin Habib Rizik. Mana Habib Rizik? Tumben lu nyari. Masya Allah, kacau tidak? Nah, dipikir kita nih anak baru gede yang begitu dicari langsung nongol. Tunggu dulu, kan kita bilang setan sama setan lagi berantem, nonton dulu, tenang dulu, santai, nggak usah buru-buru. Insya Allah ada waktunya, insya Allah. Yang penting posisi kita semua saudara, saya, anda, semua jamaah majelis taklim dimanapun juga, umat Islam dimanapun anda berada, posisikan kita sebagai muslim yang beramar ma'ruf nahi munkar. Itu aja. Maksudnya apa? Kita nggak peduli besok presidennya siapa, kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Kita nggak peduli besok gubernurnya siapa, kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Kita nggak peduli besok siapa menang siapa kalah, yang penting kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Bukan berarti kalau yang besok menang yang kita pilih, yang menang yang kita suka, terus kalau dia maksiat terus kita diam. Oh enggak ya ikhwan, enggak. Kita boleh dukung siapa saja, kita dukung, tapi begitu dia jadi saudara, tetap kita wajib amar ma'ruf nahi munkar. Karena memang posisi habaib ulama mestinya begitu, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi habaib dan ulama itu bukan oposisi, bukan. Beda amar ma'ruf nahi munkar dengan oposisi, beda ya ikhwan. Kalau oposisi itu memposisikan diri berhadapan dengan pemerintah, menjadi pihak pengkritik saudara, menjadi pihak penyeimbang saudara. Nah biasanya dalam seni politik saudara, yang namanya oposisi itu sering membabi buta saudara untuk mengkritik lawan politiknya. Oh lawan politiknya pemerintah, jadi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah mereka kritik, apa saja yang dibuat oleh pemerintah semua mereka anggap jelek. Itu oposisi, seringnya begitu. Kalau ulama nggak boleh begitu saudara, nggak boleh saudara. Kita kepada pemerintah selama putusannya bagus, tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak merugikan rakyat, tidak membahayakan negara saudara, maka wajib kita dukung.
Wajib kita terima. Oh ya, ini putusan bagus. Baik dari segi agama, bangsa, negara, semuanya baik. Dukung, jangan ragu-ragu untuk memujinya. Walaupun kita nggak suka kepada pemerintahannya, sudah. Puji. Yang berhak dipuji, puji. Sudah. Nah, walaupun datangnya dari orang kafir sekalipun, kalau dia benar, dia mengambil keputusan yang bagus, saudara. Nah, jadi kita lihat substansinya, saudara. Kira-kira jelas tidak? Tapi kalau peraturannya bertentangan dengan syariat, merugikan rakyat, membahayakan negara, wajib kita tentang, wajib kita tolak, dan wajib kita berusaha bagaimana supaya undang-undang tersebut dibatalkan atau direvisi atau diganti. Wajib, nggak boleh dibiarkan. Nah, itu namanya sikap amar ma'ruf nahi munkar. Kira-kira jelas tidak? Jadi bukan oposisi, bukan. Jangan bilang Habib Rizik oposisi, enak aja. Gua partai nggak punya, anggota dewan bukan, pejabat bukan, dari mana oposisi, saudara. Nah, terus kalau ada yang nanya lagi, Habib, tapi ini sekarang banyak yang minta presiden turun nih. Saya ditanya setuju apa enggak, jawab saya, lu baru bangun tidur loh. Dia nggak tahu apa dari mulai di Mekah, saudara. Saya sudah teriak-teriak dari mulai di Mekah nih, di Mekah nih. Silakan buka lagi, saya udah teriak, kalau negara pengen selamat, makzulkan Jokowi, bubarkan PDIP. Dari dulu saya teriak, bukan sekarang nih, bukan, dulu. Kira-kira jelas gak? Enggak, saya mau tanya yang hadir sini dulu waktu di Mekah, ada gak rekaman begitu? Ada gak? Beredar gak? Ya udah dari dulu, tahun berapa itu? 2017, sekarang 2024, sekarang baru pada teriak dan sharing Jokowi, lu baru bangun tidur. Kira-kira jelas gak? Tapi nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya udah tinggal 2 bulan lagi beres, baru di lengserin. Aduh, kacau dah. Udah gitu pakai nyalain, Habib Rizik nggak turun nih, payah. Udah puyeng, padahal saya dukung. Oke, bapak-bapak, ibu, itu dia tadi ceramah dari Habib Rizik Syihab yang mana terang-terangan ya menasihati Joko Widodo ya, yang mana bentar lagi mau lengser digantikan dengan Bapak Prabowo Subianto. Semoga nanti di kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto lebih sejahtera lagi rakyatnya, amin ya rabbal alamin. Kita doakan Bapak Prabowo Subianto sehat selalu, panjang umurnya, amin. Oke, salam. Kita doakan Habib Rizik sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.